Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Kashful Asrar, yaitu terjemahan daripada Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Al-Minangkabawi, pada halaman 37, beliau mengatakan ciri-ciri orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang dibenci oleh Allah. Maka beliau mengatakan yang bahwa manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang kaya yang bakhil. Jadi yang pertama yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kaya yang kikir. Orang kaya yang tangannya sangat berat untuk bersedekah. Orang kaya yang tangannya sangat berat untuk membantu orang miskin. Ini yang pertama. Orang kaya yang bakhil. Yang kedua, orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang tua kasih akan dunia. Orang sudah tua, tetapi dia cinta kepada dunia. Yang ketiga adalah orang yang mengambil kebesaran kepada manusia. Orang yang ingin dipuji oleh manusia. Orang yang ingin mendapat derajat pangkat daripada manusia. Berjerat kulai kodo. Berjerat ke kepala. Berjet ke ketua. Bukan orang lain yang mencalonkan, dirinya yang mencalonkan. Dia ingin mendapatkan kemuliaan daripada manusia. 3 macam orang tersebut adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Yaitu tidak akan masuk syurga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ada di dalam hatinya yaitu takabur. Orang yang ada dalam hatinya rasa sombong. Maka orang tersebut la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali yang artinya, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang mati. Jadi mati pula hatimu. Bertanya sahabat, siapakah orang yang mati itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang mati itu adalah orang yang gemar kemuliaan dunia. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang yang gemar kepada kemuliaan dunia adalah orang yang telah mati sebelum dia mati. Dia mendapat kemuliaan dunia beda. Ini dia tuntut kemuliaan dunia. Dia lakukan ini, dia lakukan itu. Biar orang menilainya, biar orang menganggap bahwa dia itu mulia. Biar orang yang menganggap dia itu pemurah. Biar orang yang menganggap bahwa dia adalah super. Orang yang menuntut kemuliaan dunia adalah orang yang mati sebelum dia mati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita berteman dengan orang yang demikian. Karena ketika kita berteman dengan orang yang demikian, orang yang cinta dunia, orang yang ingin mendapat kemuliaan dunia, maka mati hati kita pun akan mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mati adalah orang yang mengikuti nafsunya. Di dalam diri kita ada nafsu, ada pikiran.
nafsu adalah rasa sesuatu yang membawaki sesuatu tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh agama. Inilah asal daripada tiap-tiap kejahatan. Asalnya suatu kejahatan adalah ketika kita menjadi budak nafsu kita. Nafsu menjadi raja dalam diri kita, akal menjadi bawahan. Maka ketika itu kita menjadi orang yang akan melakukan kejahatan. Dan takut olehmu akan bersahabat dengan orang yang kaya. Karena kaya itu mewarisi takabur. Rasulullah juga mewanti-wanti kita agar tidak bersahabat, berteman dengan orang yang kaya. Ini tentunya seperti yang dikatakan pada yang pertama, yaitu orang kaya yang bakhil, orang kaya yang kikir, orang kaya yang tangannya sangat berat untuk melakukan kebaikan. Ini orang kaya yang begini. Sehingga dilanjutkan yaitu, jangan kamu bersahabat dengan orang bakhil. Karena orang bakhil itu adalah aduwullah. Orang yang kikir itu adalah musuh Allah. Allah sangat benci kepada orang yang kikir. Waktu tanya na, hana, takutan ni kayan. Ya. Padahal orang cik motor na, rumah na, pekerjaan pak. Ya. Tapi hana, atai teruk orang yang laki baganya nabi berkata, hana balong ber. Gemublang, memahmah. Teruk orang laki bantu mah, longan sakit, longan angan lom lope nabi. Long mutang peng kan gelake pergi mutang nabi long mutang peng tertuhana enggak ada padahal bandua ada gaji drawa ge menggaji permoh ge menggaji yang dikreat begitu kikirnya. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kikir itu adalah musuhnya Allah. Musuh Allah. Yang draw de kikir dengan hana kikir ba draw de pu dia. Hana payah ada petui go kikir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan janganlah bersahabat dengan orang kasih akan kemuliaan dunia, karena dunia itu sangat hina pada Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita untuk tidak berteman dengan orang yang cinta kemuliaan dunia, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemuliaan dunia. Sogok orang, blow suara, sogok ngai golongan dengan jabatan, sogok nggak mendapat pekerjaan, terlalu berharap dia akan mendapat kemuliaan dunia. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang demikian adalah orang yang sangat hina. Maka Rasulullah tidak menganjurkan kepada kita untuk berteman dengan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, janganlah kamu bersahabat dengan orang yang loba dan tamak, dan jangan kamu bersahabat dengan orang yang jahil, bertambah dosa. Jadi loba, tamak, rakus. Sudah mendapatkan demikian, ingin memperoleh yang lain, padahal sudah cukup. Jahil, pegah bam dia berada di putan. Kadang-kadang dengan kejahilan tersebut, apa yang dia ungkapkan bisa terjadi murtad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, dan larilah kamu daripada orang yang bersifat ini seperti lari daripada harimau. Jadi orang yang telah disebutkan tadi sifat-sifat yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersahabat dengan mereka, maka ketika bertemu dengan orang yang demikian, larilah.
Karena orang itu lebih bahaya daripada harimau. Yang harimau punya insting, kadang-kadang dia menerkam kita, kadang-kadang tidak. Tapi orang tersebut, jaminan dia akan menerkam kita.